Pernah melihat bus mewah di jalanan dengan konsep seperti hotel kapsul berjalan? Itulah salah satu ciri khas dari Pandawa 87. Berawal dari sebuah mimpi sederhana, perusahaan ini kini menjelma menjadi salah satu otobus premium yang paling dikenal di Indonesia. Lalu bagaimana kisah berdirinya? Apa arti di balik namanya? Dan bagaimana mereka bisa bertahan bahkan berkembang di tengah pandemi? Mari kita bahas perjalanan lengkap Pandawa 87. Pandawa 87 didirikan pada 17 April 2014 di Pasuruan, Jawa Timur oleh Gunawan Agung Aprilianto. Tanggal tersebut bukan dipilih secara kebetulan, karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Nama Pandawa sendiri diambil dari kisah dalam Mahabharata, yang menggambarkan 5 bersaudara, sama seperti latar belakang keluarga sang pendiri. Sementara angka 87 memiliki filosofi yang cukup dalam, di mana angka 8 melambangkan sesuatu yang tak terbatas, sedangkan angka 7 dalam bahasa Jawa berarti pitulungan atau pertolongan. Jika digabungkan, angka ini menjadi simbol harapan akan rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Sejak awal berdirinya, Pandawa 87 langsung mengambil jalur berbeda dengan fokus pada bus pariwisata premium. Mereka tidak bermain di segmen biasa, melainkan menghadirkan armada dengan kualitas tinggi yang mengutamakan kenyamanan penumpang. Berbagai sasis kelas atas digunakan, mulai dari Mercedes-Benz, Scania, hingga Volvo. Ditambah dengan interior mewah, Pandawa 87 memperkenalkan konsep yang sering disebut sebagai hotel kapsul di atas roda, sebuah pengalaman perjalanan yang berbeda dibandingkan bus pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini tidak hanya bertahan di Pasuruan. Mereka mulai memperluas jangkauan dengan membuka pool di beberapa daerah seperti Boyolali, Cianjur, dan Karawang. Ekspansi ini menunjukkan bahwa Pandawa 87 terus berkembang dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Namun tantangan besar datang ketika pandemi COVID-19 melanda. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung bisnis mereka mengalami penurunan drastis. Di titik inilah Pandawa 87 mengambil langkah strategis yang cukup berani. Pada tahun 2021, mereka mulai merambah layanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Trayek seperti Jakarta menuju Surabaya hingga Banyuwangi, lalu Jakarta ke Yogyakarta dan Magelang, hingga rute Merak ke Solo menjadi bagian dari ekspansi mereka. Keputusan ini terbukti sangat penting karena membantu perusahaan tetap bertahan, bahkan berkembang di tengah kondisi sulit. Dalam pengelolaannya, Pandawa 87 tetap mempertahankan nuansa kekeluargaan. Perusahaan ini dikelola langsung oleh pendirinya bersama istri dan anak-anaknya. Hal ini membuat arah bisnis tetap terjaga sesuai visi awal. Menariknya, sang adik dari pendiri juga memiliki perusahaan otobus sendiri bernama Arjuna 87, yang menunjukkan bahwa dunia transportasi memang sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Tidak hanya di bidang transportasi, sang pendiri juga mulai merambah sektor lain dengan membuka usaha SPBU pada tahun 2025 sebagai bentuk diversifikasi bisnis. Berbicara soal armada, Pandawa 87 dikenal sebagai salah satu perusahaan yang sangat memperhatikan kualitas dan tampilan busnya. Mereka menggunakan berbagai jenis sasis dari merek ternama, namun Mercedes-Benz menjadi salah satu favorit utama. Untuk karoseri, Pandawa 87 sangat identik dengan produk dari Adiputro, khususnya seri Jetbus dari generasi awal hingga Jetbus 5 dan Dream Coach. Selain itu, mereka juga menggunakan karoseri dari New Armada seperti Skylander. Bahkan bus tingkat yang biasanya digunakan untuk perjalanan AKAP oleh Pandawa 87 juga dimanfaatkan untuk kebutuhan pariwisata, sesuatu yang cukup jarang dilakukan oleh perusahaan lain. Salah satu unit yang paling ikonik adalah bus bernama Herbie. Nama ini diambil dari film The Love Bug. Bus ini menggunakan sasis Volvo B11R dan sempat beroperasi sebagai bus pariwisata sebelum akhirnya dialihkan menjadi bus AKAP. Meski pernah mengalami kecelakaan, unit ini berhasil diperbaiki dan kembali beroperasi dengan nama baru, yaitu New Herbie.
Kisah ini menjadi salah satu bukti bagaimana Pandawa 87 menjaga armada mereka tetap hidup dan memiliki karakter. Dari segi tampilan, Pandawa 87 juga mudah dikenali. Warna biru dan hijau sering menjadi identitas utama, meskipun beberapa unit juga hadir dengan warna lain. Selain itu, terdapat berbagai stiker khas seperti GAA87, GAG87, dan ABG87 yang semakin memperkuat identitas mereka. Tidak ketinggalan jargon Nakji Nakbeh yang berarti nyaman satu, nyaman semua, menjadi filosofi pelayanan mereka dalam mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dari sebuah usaha yang lahir di Pasuruan, Pandawa 87 kini telah berkembang menjadi simbol kemewahan dan inovasi dalam dunia transportasi darat di Indonesia. Dengan konsep unik, armada premium, serta strategi bisnis yang tepat, mereka berhasil melewati berbagai tantangan, termasuk masa pandemi. Lalu menurut kalian, apakah Pandawa 87 layak disebut sebagai salah satu perusahaan otobus terbaik di Indonesia saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya seputar dunia transportasi.